Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fitri dengan NIM 22006011 akan menjelaskan tentang materi AUM PTSDL. Yang pertama yaitu pengertian AUM PTSDL. Sebagai alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pendukung layanan BK untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan kegiatan penyelenggaraan belajar siswa. Yang kedua, tujuan dari PTSDL, tujuan umumnya yaitu agar siswa, guru, orang tua mengetahui mutu kegiatan belajar dan masalah-masalah belajar anaknya. Dengan demikian dapat membantu belajar siswa. Sedangkan secara khusus dilakukannya AUM PTSDL adalah untuk membantu peserta didik dalam pengembangan diri, sebab dapat terdeteksinya mutu kegiatan belajar dan masalah-masalah dalam belajar. Yang kedua, dapat diketahuinya kelemahan-kelemahan dari peserta didik berdasarkan hasil dari AUM PTSDL. Selanjutnya, penggunaan dari AUM PTSDL. Yang pertama, membantu guru BK atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan belajar. Yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan belajarnya untuk selanjutnya memberikan alternatif layanan sehingga kendala peserta didik dalam menempuh tugas-tugas perkembangannya segera terjawabkan. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling yang memungkinkan peserta didik berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Yang berikutnya yaitu latar belakang dari AUM PTSDL. Dikembangkan oleh William F. Brown dan Wayne H. Hausman di tahun 1953. Ada 3 bentuk format yang mana terdiri dari SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi dengan 75 buah item masing-masing. Memuat masalah belajar yang dikelompokkan dalam 3 bidang, yaitu metode belajar, motivasi belajar, dan sikap-sikap tertentu terhadap kegiatan sekolah atau kampus. Dan pada tahun 1965 divalidasikan di Bandung oleh Bapak Praitno guna kepentingan pengungkapan masalah belajar siswa atau mahasiswa. Pada tahun 1982, alat ini dikembangkan di Padang oleh Bapak Marjohan dengan memvalidasikan versi baru. Alat terakhir yang merupakan versi baru itu berisi 100 buah item tentang sikap dan kebiasaan belajar yang memuat 4 bidang masalah belajar. Yang pertama, penyelesaian terhadap tugas-tugas. Yang kedua, cara belajar. Yang ketiga, sikap terhadap guru. Yang keempat, persepsi terhadap pendidikan pada umumnya. Alat dengan bentuk yang terakhir itu lebih dikenal dengan nama pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar atau disingkat dengan PSKB. PSKB dalam perkembangannya dipandang belum sepenuhnya dapat mengungkapkan sikap dan kebiasaan belajar siswa. Kemudian diperbarui melalui program SP4 dan diganti dengan AUM PTSDL. Baiklah, yang berikutnya yaitu pengelompokan masalah. Dalam pelaksanaan praktik aplikasi instrumentasi ini, terdapat AUM seri PTSDL format 3 untuk siswa SLTP, selanjutnya disebut AUM PTSDL 3, dan AUM seri PTSDL format 2 untuk siswa SLTA, selanjutnya disebut dengan AUM PTSDL 2. Kedua instrumen ini memiliki
kesamaan baik cara pengerjaan, analisa, maupun pengelompokan bidang-bidang masalah yang sama-sama dikelompokkan dalam 5 bidang, yaitu prasyarat penugasan materi pelajaran atau disingkat dengan P. Yang kedua, keterampilan belajar disingkat dengan T. Yang ketiga, sarana belajar atau disingkat dengan S. Yang keempat, keadaan diri pribadi disingkat dengan D. Yang kelima, lingkungan belajar dan sosio-emosional disingkat dengan L. Perbedaan AUM PTSDL 2 dan AUM PTSDL 3 ini adalah pada jumlah item dan option jawaban yang harus dipilih. AUM PTSDL terdiri dari 165 item pernyataan dengan 5 opsi jawaban, yaitu terdapat 5 opsi jawaban. Yang pertama J, yaitu jarang. Yang kedua kadang-kadang atau K. Yang ketiga SR atau sering. Yang keempat U, pada umumnya. Dan SI, selalu. Sedangkan AUM PTSDL 3 terdiri dari 145 item pernyataan dengan 4 opsi jawaban, yaitu J, jarang, K, kadang-kadang, SR atau sering, dan SI, selalu. Keadaan PTSDL siswa ini akan menentukan mutu kegiatan belajar siswa dalam belajar, yang selanjutnya akan menentukan hasil belajar siswa. Selanjutnya langkah-langkah pengadministrasian dari AUM PTSDL. Pertama, petunjuk pengerjaan. Petunjuk ini dibacakan sepenuhnya oleh penyelenggara administrasi AUM untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang apa, bagaimana, tentang apa, mengapa, dan bagaimana AUM serta kegunaannya dalam rangka perjalanan bimbingan konseling. Petunjuk pengerjaan itu harus dapat diperluas penjelasannya dengan berbagai ulasan dan contohnya, dan berbagai contoh. Yang kedua, penyiapan buku AUM dan lembaran jawaban terpisah, yang mana mahasiswa menuliskan identitas diri dan jawabannya terhadap AUM pada lembar jawabannya yang disediakan tersendiri. Dalam hal ini, mahasiswa perlu diingatkan agar buku AUM tidak boleh ditulis dan utuh, tidak boleh dicoret-coret, dan lembar jawaban nantinya dikumpulkan bersama buku AUM kepada penyelenggara administrasi AUM. Yang ketiga, waktu penyelenggaraan AUM. Penyelenggaraan AUM PTSDL lebih merupakan alat ungkap daripada alat ukur yang segala sesuatunya harus dilaksanakan secara ketat. Oleh karena itu, waktu yang disediakan untuk mengerjakan AUM ini tidak terlalu dibatasi. Yang mana mengerjakan item AUM ini pada umumnya diperlukan waktu sekitar 40 menit. Pengumpulan lembar jawaban, yaitu yang pertama, lembaran jawaban dikumpulkan secara cermat sedapat-dapatnya. Sebelum lembar jawaban itu diteliti dahulu apakah mahasiswa atau siswa telah mengerjakan dengan teliti dan lengkap. Yang kedua, lembar jawaban itu harus dijaga dan dipelihara kerahasiaannya. Dan hanya dosen ataupun yang melakukan administrasi AUM yang dapat mengakses lembar jawaban tersebut. Lembar jawaban yang lama tidak digunakan lagi lebih baik dimusnahkan. Yang kelima, frekuensi pengadministrasian. Yang pertama, AUM PTSDL sebaiknya dilaksanakan setiap semester. Yang kedua, hasilnya digunakan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan bimbingan konseling. Yang ketiga, hasil AUM yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah mahasiswa atau siswa yang bersangkutan masih mengalami masalah belajar ataupun masalah baru, dan bagaimana mutu kegiatan belajarnya. Selanjutnya, latihan penyelenggaraan AUM PTSDL adalah pelatihan untuk menggunakan AUM PTSDL, yaitu alat untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar. AUM PTSDL digunakan sebagai alat studi kebutuhan yang lazim digunakan guru BK di sekolah. Latihan penggunaan AUM PTSDL dapat dilakukan dengan metode
tanya jawab, dan praktik. Pengelolaan secara manual dan komputer. Secara sederhana, pengadministrasian AUM dan melakukan pengelolaan secara manual sehingga memerlukan tenaga yang besar dan waktu yang tidak efisien. Kehadiran teknologi informasi yang semakin berkembang dewasa ini memberikan tantangan bagi konselor untuk ikut berperan serta dan menguasainya. Penguasaan teknologi dimaksudkan dalam rangka untuk menjalankan tugas yang secara optimal, baik itu pada setting sekolah dan luar sekolah. Konselor benar-benar untuk memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Karena itu sangatlah penting guna untuk membentuk karakter siswa. Munculnya terobosan-terobosan baru dalam bidang konseling seperti munculnya istilah pelayanan e-konseling. Wujud nyata dari aplikasi e-konseling adalah dengan bermunculnya pelayanan konseling secara online melalui situs penyedia layanan konseling online. Juga pemanfaatan program aplikasi lainnya yang mendukung penyelenggaraan tugas para konselor, seperti layar program aplikasi pengelolaan alat ungkap masalah atau AUM. Namun kenyataannya bahwa ini menunjukkan sebagian besar konselor belum mampu menggunakan teknologi informasi, belum bisa memanfaatkannya, termasuk pengelolaan AUM ini lakukan secara manual. Kondisi ini bisa ditingkatkan dengan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dan para penyelenggara bimbingan konseling di lapangan. Salah satunya melalui kegiatan seperti yang dilakukan, yaitu melatih konselor untuk melakukan pengolahan dengan menggunakan program aplikasi komputer atau pengelolaan AUM. Pengolahan AUM dengan menggunakan komputer bagi konselor dapat menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pengadministrasian dalam AUM. Pengolahan alat ungkap masalah membawa nuansa baru dalam dunia konseling dari yang manual dilakukan oleh konselor selama ini telah dapat dibandingkan langsung oleh peserta didik dengan pengolahan dengan menggunakan program komputer. Pengolahan dengan program lebih efisien dibandingkan dengan proses pengolahan manual. Yang berikutnya yaitu penafsiran hasil. Pengolahan instrumen AUM PTSDL pada hakikatnya hampir sama dengan instrumen lainnya. Paling nampak perbedaannya adalah semua jawaban responden J, K, SR, SU, dan SI semua memiliki skor tersendiri. Bila secara manual, maka jawaban responden dikoreksi dengan menggunakan 3 kunci jawaban, yaitu kunci K1, K2, dan KM. Untuk selanjutnya, jawaban dari skor tersebut ditentukan K1 dikali 2, K2 dikali 1, dan KM dihitung jumlahnya. Agar proses penskoran lebih cepat dan hasil analisis lebih lengkap, maka dalam pengolahan instrumen ini diperlukan perangkat komputer dan program analisis yang telah untuk mengolah hasil AUM PTS dual dan PTSDL 3 dengan prosedur dan penskoran AUM PTSDL sebagai berikut, yaitu siapkan lembaran jawaban AUM PTSDL yang diolah perangkat komputer dan install program analisis AUM PTSDL. Lalu menuliskan data dan secara langsung mengutip dari lembar-lembar jawaban semua tiap butir satu persatu. Setelah data masuk dengan nama file tertentu dapat diolah, ditampilkan pada lembar jawaban. Setelah menuliskan data, lalu masukkan nama file tertentu, dapat diolah dan ditampilkan, dapat dicetak dalam bentuk grafik atau lengkap dengan analisisnya. Penafsiran
Hasil pengolahan data dapat dilakukan dengan komputer. Penafsiran hasil analisis OMPT-SDL melalui skor mutu kegiatan belajar, sekaligus akan diketahui masalah-masalah belajar yang dialami siswa. Yang selanjutnya akan digunakan untuk dasar dalam pelayanan bimbingan konseling. Yang berikutnya penyampaian hasil, yang mana hasil dari pengolahan instrumentasi perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan responden. Dalam penyampaian hasil instrumentasi ini tetap harus dijaga kerahasiaan, tidak boleh disampaikan atau diumumkan secara terbuka dan dengan perbincangan umum. Selain itu, hasil yang dapat dari pengolahan AUMPT-SDL dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan program bimbingan konseling yang selanjutnya dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik yang diperlengkapi dengan satuan layanan bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan peserta didik sendiri. Penyampaian hasil instrumentasi kepada masing-masing responden akan lebih baik apabila disampaikan secara individual, sehingga konselor dapat berkomunikasi dan menjelaskan isi dari laporan hasil instrumentasi yang akan diberikan dalam bentuk format individual, dan sekaligus bagi siswa yang memiliki permasalahan dapat diberikan penjelasan untuk langkah-langkah tindak lanjut berikutnya. Penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, perencanaan program konseling. Penyusunan program layanan konseling di sekolah baik tahunan maupun semesteran seharusnya didasarkan pada tentang variasi masalah siswa, bakat dan minat, serta kecenderungan siswa, dan data yang terkumpul dalam need assessment. Hasil aplikasi instrumentasi secara jelas telah menunjukkan berbagai data yang menyangkut kondisi responden, maka akan ditemukan need assessment sebagai dasar penyusunan dan perencanaan program konseling. Dengan data yang lengkap dari aplikasi instrumentasi dapat dirumuskan program konseling secara menyeluruh untuk setiap kelas dan mengacu pada kebutuhan perorangan maupun kelompok. Pada intinya, untuk berbagai jenis layanan yang kita mendukung konseling dilaksanakan berdasarkan data hasil dari need assessment. Yang kedua, penempatan peserta layanan. Berdasarkan data hasil instrumentasi, konselor dapat menetapkan individu yang perlu mendapat layanan konseling, baik layanan format klasikal, kelompok maupun individual. Kegiatan format lapangan dan direncanakan oleh konselor dengan berdasarkan pada hasil instrumentasi ini. Yang ketiga, sebagai isi layanan. Data yang terungkap dari penyelenggara aplikasi instrumentasi ini dapat jadi isi dari layanan konseling. Hal ini disebabkan karena dalam penyelenggaraan aplikasi instrumentasi, khususnya yang melakukan dalam masalah belajar, diperlukan kecermatan dalam melihat hasil dari instrumentasi dengan kebutuhan dari klien dan menggunakannya secara tepat dan menerapkan atas kerahasiaan sebagaimana semestinya. Yang keempat, tindak lanjut layanan hasil instrumentasi, khususnya evaluasi, dapat digunakan sebagai pertimbangan upaya tindak lanjut pelayanan terhadap klien. Kecermatan konselor terhadap kesesuaian antara hasil evaluasi dan upaya tindak lanjut sangat diperlukan. 5. Pengembangan dalam upaya pengembangan layanan konseling. Dasar utama diperlukan adalah data yang akurat dan handal. Dalam hal ini, data hasil dari instrumentasi dan tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi dapat secara tepat menunjang pengembangan program pelayanan konseling dalam jangka panjang. Dalam hal ini diperlukan instrumentasi yang komprehensif dari berbagai kelompok responden dalam jangka waktu yang relatif memadai. Dengan data tersebut akan nampak arah pokok yang dapat dijadikan arah garis besar pengembangan layanan konseling. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.